Inilah momen ada keributan saat Bang Rismon jualan buku di CFD. Nggak terima wapresnya dipermalukan. Rismon, ada nyari-nyari bang. Ini dulu apa bisa dipegang. Bapak kerja pakai data. Ini data. Oh, intinya cewek Rismon. Ya karena Bapak. Waduh. Waduh, aduh, notaris ya. Dikasih Tuhan otak tuh pikir. Siapa yang ditaruhan ayo? Apa bang? Apa aja? Sekarang taruhan apa? Kalau taruhan kan udah. Ini kalau benar berani pakai. Oh, jangan pegang-pegang bro, jangan pegang-pegang bro. Biasa aja. Jangan pegang-pegang bro. Termol. Oh, yang dibuka itu benar. Udah. Kita di penelitian. Jangan fisik bang, jangan. Aduh, kok. Ya kan, ini nanti kita akan kirim ke Donald Trump. Nah, bisa kita kirim ke negara-negara BRICS, ya kan? Indonesia berada di dalamnya. Terus kita kirim ke UN, United Nations, itu di sini. Ya, kita kirim nanti ke negara-negara tersebut, biar tahu mereka. Oh, alah, Indonesian Vice President nggak lulus high school. Aduh. 1000 buku. Nah, ya gratis untuk wakil rakyat yang. Karena bukunya nggak laku-laku, sehingga dengan seperti ini mereka marketing guys, dan mengatakan akan memberikan 1000 buku kepada DPR. Ya kita lihat memang bukunya itu akan diterima oleh DPR, tapi kan kita nggak tahu setelah diterima atau dibakar atau dibuang atau gimana, kan kita nggak tahu juga. Ya inilah kata-katanya Rismon seperti ini supaya kita tertarik. Ada apa dengan bukunya? Wes ngerti jelas ceto-ceto welo-welo kalau bukunya itu menjelek-jelekan wakil presiden, rasa melu-melu. Walaupun saya dikasih pun langsung tak buang ke tong sampah ataupun tak bakar. Nah, aku tak bakar. Begitu saya terima buku itu dari DPR, tak bakar langsung. Kalau sampai ada DPR yang memberikan saya buku itu, maka saya akan live bukunya saya bakar. Gitu. Ya, kalau ada orang DPR yang memberikan saya buku itu, tak video, ya, saya ambil dan saya akan bakar di mukanya para DPR itu. Mantap Bu. Aduh. Sampai kapan dia berjuang? Ya nggak apa-apa, jenenge wong golek duit ya, cari uang ya seperti itu. Ya, kita lihat aja bukunya itu nanti ya diterima, setelah itu kemana? Nah, itu kan semua apa yang diomongkan mereka itu kan sampai sekarang nggak ada bukti nyatanya. Tong kosong nyaring bunyinya. Begitu guys. Salam waras. Rismon Syanipar baru saja menyelesaikan sebuah buku dan ia berjudul Gibran Endgame. Dari judul ini kita udah bisa meraba-raba isinya ya. Dan setelah saya telusuri isinya ini memang melalui buku ini Rismon mau mengungkapkan perjalanan pendidikan Mas Gibran versi Rismon sendiri ya. Nah, kurang lebih menurut Rismon pendidikan Mas Wapres ini tidak selesai ya, tidak tuntas. Sehingga Mas Wapres ini secara pendidikan itu cacat. Luar biasa Pak Rismon ya.
memang akademisi ya, Anda melabeli diri sebagai akademisi ya, salah satu tugas akademisi adalah ya menulis buku. Tapi menulis buku harus objektif, Pak Rismon. Jangan subjektif gitu ya. Jangan isinya umbaran kebencian semua, Pak Rismon. Gitu ya. Nah, kalau semuanya tentang kebencian, maka buku Anda tidak laku ya. Sekalipun saat ini buku Anda harganya sudah diturunkan dari 300.000 sampai 99.000, diskon. itu pun Karena nggak tidak laku. ada netizen atau masyarakat yang mau beli, Pak Rismon ya. Karena masyarakat tahu, Pak Rismon ya. Masyarakat sangat, dari judul buku Pak Rismon itu, masyarakat sudah menduga bahwa semua isinya adalah umbaran kebencian Pak Rismon terhadap Mas Wapres. Janganlah Pak Rismon ya. Jangan, kalau tulis buku ya tulis yang benar sesuai metode dan kaidah yang berlaku gitu. Jangan semua isi satu buku itulah umbaran kebencian ya. Orang baik kalau kita lawan, kita akan tetap dibawa, terus dibawa Pak Rismon. Wih, ada tukang akik buka lapak di depan pengadilan Solo. Yang minat boleh datang. Aduh, kocak bener nih Risman nih. Menghadirin sidangnya ijazah Pak Jokowi. Tapi yang dijual buku tentang Gibran, coba. Ini benar-benar orang mengumbar kebencian kacau. Udah kayak tukang jualan minyak lintah yang ada di alun-alun aja itu. Wan, besok ada pasar pon itu, ada di dekat situ ada pasar pon di Panean. Kamu jual aja di situ tuh buku kamu buat bungkus gorengan itu. Aduh, Jen, kayak tak pikir-pikir Jen, kayak tukang jualan ake, apa tukang jualan minyak tonggeng itu loh. Menggelar di parkiran kayak gitu. Aduh, bener-bener dah. Ini orang kayak begini pengikutnya banyak, itu bingung saya juga. Ya ada duitnya kan. Tapi katanya yang dihadiri 600.000 itu yang datang cuman berapa gelintir itu. Ada yang pura-pura beli itu. Yang beli itu, padahal yang beli itu belum tentu bisa baca itu orang. Bener-bener. Negeri ini dicekokin dengan orang-orang kayak gini nih, parah bener-bener. Ini buat para penegak hukum nih. Lihat inilah hasil dari hasutan Rismon, Tifa, Rosuryo. Inilah sebagian riak kecil yang terjadi di masyarakat. Buat aparat penegak hukum, coba dilihat hasil dari hoak-hoak yang selama ini mereka lakukan. Ini baru riak kecil. Sebenarnya masih banyak lagi debatan-debatan di warung-warung kopi, debatan di pasar-pasar, debatan di pos-pos ronda, ya kan? Aparatnya harus hati-hati, ini bisa melebar kemana-mana karena hasutan-hasutan hal-hal yang gak benar yang dibikin oleh Rosuryo sini. Ini mesti diantisipasi. Mungkin tadi dari Rismon ngomong malu, dia sudah menghabiskan uang antara 500-600 juta karena dia tinggal di Bali. Sekaligus untuk membantah kalau kelompok ini disponsori, dia menghabiskan uangnya sendiri 560 sampai 600. Karenanya kalau Anda ingin mendukung perjuangan kami, lakukan seperti kami, jangan mau menerima buku gratis, bayarlah buku ini. Jadi kalau mereka pulang ke Jakarta, buku yang di bawah 200 ini harus habis semua. Begitu. Itulah Rismon CS saat jualan buku hasil karyanya. Ada warga yang nggak terima wapresnya dipermalukan, sontak ada keributan ya tadi. Dan ini apa nih, Rismon habis 600 juta buat buku. Masa sih 600 juta kalau nggak laku ya itu dikasihkan ke DPR katanya mohon. Aduh, kapan selesainya ini masa ijazahnya Pak Jokowi ini? Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.